Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate tetap sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta sebagai upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makrobudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. Tiga, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan penekanan pada kenaikan suku bunga kredit baru, faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu peningkatan persepsi risiko dan margin keuntungan, serta analisis SBDK individual bank. Yang keempat, memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 31 Desember 2021 untuk mendorong penggunaan kartu kredit sebagai buffer konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kelima, mempercepat program pendalaman pasar uang melalui penguatan kerangka pengaturan pasar uang dan implementasi Electronic Trading Platform ETP Multi-Batching khususnya di pasar uang rupiah dan falas. 6. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement bekerjasama dengan instansi terkait. Pada Juni dan Juli 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di sejumlah negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Perancis, Swedia, Norwegia, Singapura, Australia, dan Tiongkok. Memperhatikan berlanjutnya dinamika terkini di global maupun domestik, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk melalui implementasi paket kebijakan terpadu KSSK guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus dilakukan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan. 2. Meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas. Dan ketiga, memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai perakiraan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang semakin kuat, serta perbaikan ekonomi di Tiongkok dan sejumlah negara kawasan Eropa yang terus berlangsung sejalan dengan percepatan vaksinasi dan berlanjutnya stimulus kebijakan di negara-negara dimaksud. Berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan ekonomi global terus kita pantau di sepanjang bulan Mei 2021 ini yang mengkonfirmasi pemulihan ekonomi global yang terus meningkat. Seperti tercermin pada Purchasing Managers Index atau PMI, keyakinan konsumen dan penjualan retail di berbagai negara.
Volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga meningkat. Perkembangan positif di pasar keuangan maupun perekonomian global tersebut kembali meningkatkan aliran modal global ke negara berkembang termasuk Indonesia dan mendorong penguatan mata uang di berbagai negara. Di dalam negeri, perbaikan perekonomian domestik berlanjut pada triwulan 2 2021. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai indikator dini sepanjang bulan Mei 2021 yang terus membaik. Indikator konsumsi rumah tangga meningkat sesuai pola musiman hari besar keagamaan nasional seperti penjualan eceran, terutama makanan, minuman dan tembakau, serta bahan bakar kendaraan bermotor. Perbaikan ekonomi domestik juga tercermin pada kinerja indikator lainnya, yaitu ekspektasi konsumen, penjualan online, dan PMI manufaktur yang melanjutkan peningkatan. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor terus meningkat, khususnya pada komoditas batubara, besi, dan baja, serta kendaraan bermotor sejalan kenaikan permintaan mitra dagang utama. Kedepan, pemulihan ekonomi domestik didorong oleh akselerasi perekonomian global, kecepatan vaksinasi, dan penguatan sinergi kebijakan, meskipun dibayangi oleh peningkatan kasus COVID-19 yang muncul pada akhir triwulan 2. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 tetap kami perkirakan sesuai proyeksi yang telah kami sampaikan pada April 2021, yaitu pada kisaran 4,1 sampai dengan 5,1%. Di eksternal, neraca pembayaran Indonesia terus menunjukkan kondisi kinerja yang baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan tetap rendah didorong oleh surplus neraca perdagangan yang berlanjut. Pada bulan Mei 2021, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan surplus pada bulan April sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke dalam negeri terus berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflow sebesar 6,5 miliar dolar Amerika Serikat pada periode April hingga 15 Juni 2021, sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2021 tetap tinggi, yaitu sebesar 136,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembagian utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 diperkirakan akan tetap rendah, yaitu sekitar 1% sampai 2% dari PDB. Nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kembali masuknya aliran masuk modal asing dan langkah stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada 16 Juni 2021 menguat 0,49% secara rata dan 0,30% secara point to point dibandingkan dengan level Mei 2021. Penguatan rupiah didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi investor yang membaik terhadap prospek ekonomi domestik. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 16 Juni 2021 secara year to date mencatat depresiasi sekitar 1,32%,
dibandingkan akhir tahun 2020. Relatif lebih rendah dari negara lain di kawasan seperti Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Inflasi tetap terkendali di tengah kenaikan permintaan sesuai dengan pola musimannya. Pada Mei 2021, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 1,68% year on year, meningkat dari inflasi bulan sebelumnya 1,42% year on year. Perkembangan inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti sejalan dengan permintaan domestik yang membaik di tengah stabilisasi nilai tukar yang terjaga dan kebijakan Bank Indonesia yang konsisten mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi kelompok volatile food meningkat sejalan dengan permintaan musiman HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional. Sementara itu, inflasi kelompok administered price terkendali meskipun terjadi kenaikan tarif angkutan. Kondisi likuiditas tetap longgar didorong oleh stimulus kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama pemerintah termasuk di dalam mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia terus melakukan stimulasi moneter dengan menambah likuiditas atau quantitative easing, melanjutkan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun lalu. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan quantitative easing di perbankan sebesar 94,03 triliun rupiah hingga 15 Juni 2021. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021 sebagai implementasi dari Undang-Undang 2 tahun 2020. Hingga 15 Juni 2021, pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 tercatat sebesar 116,26 triliun rupiah, yang terdiri dari 40,8 triliun melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun rupiah melalui lelang tambahan atau greenshoe option. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun, walaupun masih relatif terbatas. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank overnight dan suku bunga deposito perbankan telah menurun masing-masing sebesar 153 basis point dan 207 basis point menjadi 2,79% dan 3,66% secara year on year sampai dengan April 2021. Di pasar kredit, penurunan suku bunga dasar kredit atau SBDK perbankan berlanjut meskipun dengan besaran respon yang lebih terbatas, yaitu menurun sebesar 177 basis point secara year on year sejak April 2020 menjadi 8,87% sampai dengan April 2021. Di tengah menurunnya harga pokok dana kredit HBDK, penurunan SBDK yang masih terbatas tersebut didorong oleh kembali meningkatnya komponen margin keuntungan, terutama yang terjadi pada kelompok bank-bank umum swasta nasional. Di samping itu, premi risiko perbankan juga cenderung meningkat yang mengindikasikan masih tingginya persepsi risiko perbankan terhadap dunia usaha. Sejalan dengan itu, suku bunga kredit baru pada April 2021 juga meningkat khususnya pada kelompok BPD, Bank BUMN, dan BUSN. Bank Indonesia mengharapkan perbankan untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu terus didorong. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) KAR perbankan pada April 2021 tetap tinggi 24,21%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) juga tetap terjaga, yaitu 3,22% secara bruto dan 1,06% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar, intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan meskipun masih mengalami kontraksi sebesar minus 1,28% year on year pada Mei 2021. Perbaikan ini didorong oleh membaiknya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi yang tercermin antara lain dari meningkatnya penjualan, pajak yang dibayarkan, dan kemampuan bayar korporasi. Di sektor rumah tangga, permintaan kredit di sektor properti terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) yang tumbuh 6,61% year on year, sejalan dengan implementasi pelonggaran loan to value ratio dan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan insentif pajak yang ditempuh oleh pemerintah. Di sistem pembayaran, Bank Indonesia terus melakukan penguatan kebijakan sistem pembayaran guna mengakselerasi transaksi ekonomi dan keuangan digital dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. Pertumbuhan tersebut tercermin dari nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2021 sebesar Rp23,7 triliun atau meningkat 57,38% year on year. Volume transaksi digital banking juga terus tumbuh pada Mei 2021 meningkat 56,49% year on year mencapai 601,2 juta transaksi dengan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 66,41% year on year mencapai sebesar Rp3.117,4 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit pada Mei 2021 tumbuh 21,03% year on year dengan total Rp689,7 triliun. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, antara lain dengan mengakselerasi peningkatan transaksi dan perluasan merchant QR Indonesian Standard bersinergi dengan kementerian lembaga terkait, asosiasi, dan industri. Sosialisasi dan edukasi QR Indonesian Standard (QRIS) terus diperkuat dan diperluas baik dari sisi suplai maupun demand. Di sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada Mei 2021 mencapai Rp851,3 triliun, meningkat 6,6% sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal pada periode Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hasil FOMC dapat kita lihat. Memang kalau kita lihat inflasi akan meningkat dalam jangka pendek, tapi kita lihat The Fed pun juga meyakini itu temporer. Bahwa tekanan-tekanan inflasi yang terjadi ini adalah temporer, makanya Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi yang terus kami lakukan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar dan berkoordinasi dengan pemerintah agar pengaruhnya terhadap yield SBN tetap dalam batas-batas yang normal. Dan terus akan kita lakukan. Kita sudah lakukan sejak terjadi COVID tahun lalu maupun juga awal tahun ini sejak Februari
di mana ada kenaikan US Treasury yield. Pada waktu itu bahkan US Treasury yield 10 tahun pernah mencapai 1,8 bahkan mendekati 1,9%. Bahwa Fed masih terlalu dini untuk melakukan tapering dan Bank Indonesia bersama pemerintah, Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan bersama pemerintah menjaga pengaruhnya terhadap kenaikan yield secara terukur, dan Bank Indonesia terus akan mengarahkan kebijakan moneter lainnya yaitu suku bunga dan likuiditas serta kebijakan makroprudensial sistem pembayaran tetap akan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Tentu saja kami terus melihat berbagai indikator-indikator yang ada. Pada waktunya kami juga akan mengupdate-nya. Sebagaimana sebelumnya kami memperkirakan keseluruhan tahun 2021 kami memperkirakan pertumbuhan 4,1 sampai 6,1. Di triwulan 2 itu sekitar 7%. Kami terus melihat bagaimana indikator-indikator di bulan Juni ini, khususnya dampak dari kenaikan kasus COVID-19 akan berdampak itu. Tapi insya Allah saya kira pertumbuhan kuartal 2 jelas akan positif dan positifnya relatif tinggi. Cuma angkanya saja yang tentu saja nanti perlu kita lihat kembali dengan berbagai data terkini semenjak kasus COVID-19. Sebagaimana tadi kami sampaikan, setelah paket kebijakan terpadu KSSK diumumkan pada awal Februari, itu sudah ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan khususnya untuk properti dan otomotif. Nah, sekarang KSSK sedang mengerjakan sektor-sektor lain yaitu UMKM, sektor HoReCa, hotel, restoran, dan kafe, dan tentu saja kami juga akan bersama bergerak ke sektor-sektor yang lain. Tentu saja berbagai kebijakan-kebijakan lanjutan kami akan terus lakukan termasuk kebijakan makroprudensial.